Shalom, selamat hari Minggu dan puji Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti dan melayani kebaktian online hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 dengan dipimpin oleh pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta David Hutahayan dan liturgis Amang Situa Sikat Pasar Ibu dan pembaca Warta Jemaat saya sendiri Situa Yosef Menyutak dan tim musik dan tim YouTube yang akan melayani kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, yang kami puji dan sembah hanya dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami menaikkan doa dan syukur kami di kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan mari memberikan kesempatan kepada kami majelis dan tim untuk melaksanakan ibadah online yang akan disiarkan kepada jemaat-Mu seharusnya kayak bibi lama. Tuhan, kami naikkan doa kami mohon kepadamu Tuhan agar Engkau mengurapi dan memberkati, membimbing Pendeta David Hutahayan yang menyampaikan khotbah-Mu bagi kehidupan jemaat-Mu di gereja kami ini. Dan saudara kami yang terkasih, Amang Sikat Pasar Ibu yang akan menyampaikan liturgis memimpin ibadah ini. Berikan hikmat kepadanya Tuhan, agar kami seluruhnya mengikuti kebaktian ini tetap dalam sukacita dalam situasi yang demikian ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, para song leader, tim musik, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka Tuhan. Bahwa apa yang kami layani hari ini adalah melayani jemaat-Mu, melayani Engkau di rumah-Mu yang kudus itu. Temani kami semuanya Tuhan, buka mata dan telinga kami, agar apa yang disampaikan oleh pelayan-pelayan-Mu, satu khotbah itu Tuhan, boleh menjadi membawa hidup baru kepada kami. Kami naikkan doa dan syukur kami ini hanya ke dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kehendak-Mu jadilah Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Amang Inang. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah kita pada minggu ini, Minggu Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal, tanggal 7 Juni 2020. Dengan topik khotbah, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Marilah kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 1 dan 3, muliakanlah Allah Bapa. Sorga, Tuhan yang Maha Kuasa, muliakanlah Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang,
dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Tita pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Suci karena darah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa, kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan, kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar epistel firman Tuhan dalam kebaktian minggu ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Kita baca secara responsoria. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang dimaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Horas Dihita Amang dan Inang. Warta Jemaat Gereja kita hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, pada kebaktian Minggu Trinitatis, inilah warta jemaat bagi gereja kita. Yang pertama, acara kebaktian Minggu di rumah masing-masing. HKBP Kebayoran Lama menyediakan acara kebaktian Minggu dewasa dan anak sekolah Minggu online yang bisa kita buka pada YouTube HKBP Kebayoran Lama Kebaktian Minggu Trinitatis. Dan juga disediakan acara dalam bentuk cetakan dan format PDF yang dibagikan melalui WhatsApp untuk digunakan di rumah atau tempat kita masing-masing. Kedua, pengumpulan persembahan kebaktian di rumah. Majelis HKBP Kebayoran Lama dengan ini menghimbau agar persembahan kebaktian di rumah
disetorkan kepada Situa Banjar masing-masing yang ditunjuk untuk pengumpulan persembahan dan selanjutnya diteruskan kepada Bendahara Huria melalui rekening yang tertera di depan ini. Yang ketiga, bantuan sosial dampak COVID-19. Bantuan dari gereja sebesar Rp300.000 kepada keluarga yang terganggu ekonominya karena pandemi COVID-19 untuk bulan Juni dapat diambil oleh keluarga masing-masing melalui Situa Banjar dari Bendahara Huria dan kemudian menyampaikannya kepada keluarga tersebut. Keempat, dukungan membantu jemaat terdampak wabah COVID-19. Bersama ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa bantuan kepada keluarga yang terdampak COVID-19 sudah dilaksanakan oleh gereja kita mulai bulan April sampai dengan bulan Mei 2020. Untuk mendukung berlanjutnya bantuan tersebut, pada bulan Juni ini akan diadakan kembali pemberian bantuan COVID dari Majelis HKBP Kebenaran Lama, menghimbau agar jemaat dapat membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 dimaksud. Bantuan yang terkumpul dari jemaat atau donatur akan disalurkan melalui gereja kita. Bantuan dapat ditransfer kepada rekening yang tertera di depan ini. Kelima, surat edaran penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Sesuai surat edaran Menteri Agama nomor SE 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di masa pandemi, maka Gereja HKBP Kebenaran Lama sedang mengurus surat keterangan rumah ibadah aman COVID-19 dari Ketua Gugus Tugas sehingga pelayanan ibadah, kebaktian minggu, perjanjian nikah, pemberkatan nikah, kedukaan belum bisa dilaksanakan sampai menunggu informasi selanjutnya. Keenam, rencana atau fase tahapan hidup normal pasca COVID-19. Rencana pemerintah membuat rentang waktu untuk timeline pemulihan pasca pandemi COVID-19 dirumuskan dalam 5 fase atau tahapan yang dimulai tanggal 1, 8, 15 Juni hingga 6, 20, 27 Juli 2020. Fase keempat tanggal 6 Juli 2020, kegiatan ibadah sudah boleh dilakukan dengan jumlah orang yang dibatasi, social distancing, jaga jarak, dan protokol kesehatan termasuk memakai masker. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara terbuka. Ketujuh, kartu iuran anggota keluarga kedukaan. Kartu iuran anggota keluarga kedukaan jemaat bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Mulia dalam penyediaan jasa peti jenazah dan ambulans sebesar Rp100.000 per kakak untuk 1 tahun telah dibagikan oleh masing-masing Situa Banjar kepada keluarga dan kemudian iuran tersebut diserahkan kepada Situa Banjar. Yang ke-8 terakhir, Tok-tok Ripe persembahan bangunan. Sesuai rapat Huria tanggal 21 Desember 2019, diputuskan bahwa untuk menanggulangi pengembalian dana talangan Sopo Praja ialah dengan melanjutkan Tok-tok Ripe tahap kedua mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp150.000 per bulan per kakak. Bagi jemaat yang belum melunasi Tok-tok Ripe tahun 2019, dimohonkan untuk melunasinya melalui rekening di depan ini. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Semua umat manusia
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita membaca firman Tuhan. Kabar baik bagi kita pada minggu hari ini. Apa yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Mari kita baca secara responsoria. Nanti pada ayat 31 kita sama-sama membacanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikannya kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Trinitatis ini, lewat mimbar ini saya menyapa saudara-saudara yang dikasihi, seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama yang masih mengikuti ibadah di rumah, ibadah online ini. Kita masih lebih harus bersabar lagi. Kurang lebih 10 minggu kita beribadah di rumah dengan mengikuti ibadah online ini. Saya menyapa saudara, secara khusus jemaat yang sedang sakit, pemulihan, secara khusus juga opung boru, opung doli, yang berkepanjangan sakit penyakitnya, sintua dan pendeta pensiun yang sedang menanggung sakit penyakitnya. Saya menguatkan saudara lewat mimbar ini mengatakan, peganglah tetap pengharapanmu bahwa pemulihan Tuhan dan kesembuhan atas sakit penyakit saudara akan diberikan Tuhan jika iman kita kokoh dan pengharapan kita kokoh. Terima juga salam kami seluruh majelis gereja lewat mimbar ini, seluruh majelis gereja yang aktif dan yang sudah pensiun, dipimpin pendeta resort kita, pendeta Eben Sihardo Simajuntak. Kami menyapa saudara, damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada Minggu Trinitatis hari ini, kita diberikan satu topik yang sangat indah, yaitu kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kemuliaan Allah atas hidup kita. Kemuliaan Allah atas seluruh ciptaan Tuhan. Maka kemuliaan Allah harus bersinar dari hidup kita. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, jika berjumpa dengan Minggu Trinitatis ini, saya teringat dengan pengalaman sederhana ketika saya melayani di sebuah desa kecil, gereja kecil.
kami mengadakan penilaian Alkitab, remaja dan Naposo. Dan topik yang kami bahas adalah tentang Trinitatis, ketritunggalan Allah. Diskusi sangat hangat, saling memberikan pendapat. Tetapi secara tiba-tiba ada anggota Naposo Bulung bernama Lumiap Bontor Mangalap Tua Sirait. Dia berdiri dan mengatakan, Pak Pendeta, hari ini bukankah minggu kita Minggu Trinitatis? Benar, itu jawaban saya. Lalu teman-temannya berseru, artinya apa? Lalu Lumiap menjawab, artinya Minggu Trinitatis adalah Minggu Has Debata Sitoluama, kata dia. Teman-temannya tertawa. Karena mereka mengerti, saya juga tertawa. Lalu Lumiap belum sadar. Dia bertanya, Pak Pendeta, kenapa pada ketawa? Bukankah saya tadi mengatakan bahwa Trinitatis artinya adalah Debata Sitoluama? Lalu saya bilang, Lumiap, tidak ada Debata Sitoluama. Sitoluama itu adalah di Lagu Boti. Yang ada adalah Debata Sitolusada. Konfesi HKBP sangat tegas mengatakan bahwa HKBP percaya kepada Allah Bapa yang menyatakan dirinya memelihara, melindungi, menuntun, membimbing umat Allah pada perjanjian lama. Allah menyatakan dirinya di dalam perjanjian baru, dalam diri Yesus Kristus. Maka HKBP juga percaya kepada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Dialah firman yang menjadi manusia. HKBP juga percaya kepada Allah Roh Kudus. Setelah pencurahan Roh Kudus pada Minggu Pentakosta minggu yang lalu, maka sejak titik itu sampai akhir zaman terjadi, sampai Yesus datang kembali sebagai hakim, maka Allah menyatakan dirinya memimpin, membimbing, dan menjaga iman kita tetap setia kepada Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Maka itulah Trinitatis. Kita menyembah Allah yang Esa, yang menyatakan dirinya dalam Allah Bapa, Anak Yesus Kristus. Allah yang kita kenal, firman yang menjadi manusia. Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Dan Allah Roh Kudus yang memimpin kita. Maka pada minggu hari ini, lewat topik yang sangat indah ini, kemuliaan Allah atas ciptaannya, maka hal yang penting yang akan kita renungkan lewat kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa kita harus tahu dan kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Seorang hamba Tuhan, pengajar kitab suci bernama Rondan, dia menuliskan kata bijak demikian. Rahasia iman adalah mengenal Tuhan, dan semakin besar pengenalan kita akan Tuhan dan firman Tuhan, maka semakin besarlah iman kita. Kata bijak ini menuntun mengarahkan pikiran kita untuk fokus pada topik minggu hari ini, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang maha mulia karena Dia adalah Allah Maha Kudus. Nabi Yesaya sudah menyatakan tentang itu. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 3 dinyatakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Maka Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus itulah yang memelihara hidup kita. Maka apa hal penting yang akan kita lakukan pada Minggu Trinitatis hari ini? Pertama, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus sungguh-sungguh sadar
bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kita adalah ciptaan yang mulia dibandingkan dengan ciptaan yang lain, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang yang ada di udara dan yang binatang-binatang yang ada di darat. Kita lebih mulia dari ciptaan yang lainnya. Maka kita harus sungguh-sungguh menyadarinya. Kenapa kita adalah ciptaan yang mulia dibandingkan dengan ciptaan lainnya? Karena firman Tuhan sendiri menyatakan di dalam ayat 26 sampai 27, sangat indah dikatakan di sana bahwa kita adalah rupa dan gambar Allah. Tetapi saya lebih cocok dan lebih menerima dan lebih mirip dengan kata aslinya dalam bahasa Ibrani, yaitu apa yang dikatakan di dalam bahasa Batak, Bibel HKBP. Dikatakan demikian, dungi makuling musema debata, toleta toppa majolma, tumiru rupata, tudos tu pangalahota. Kita diciptakan Tuhan, tumiru rupa, tudos tu pangalaho. Maka pada diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia itu, ada rupa gambar Allah dan ada sifat Allah. Maka kita harus kembali kepada hakikat penciptaan itu. Kita adalah imago Dei, imago, image, rupa gambar sifat, Dei, Deus Allah. Kita adalah rupa dan sifat Allah. Lalu ada orang bertanya, bukankah imago Dei, bukankah rupa dan sifat Allah telah hancur karena dosa? Benar, firman Tuhan sendiri mencatat itu. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kalau kemuliaan Allah telah hilang dari kita, apa yang bisa kita lakukan untuk memulihkan kemuliaan itu? Tidak ada. Kita tidak bisa lagi mengembalikan kemuliaan Allah yang telah rusak itu. Kita tidak bisa kembali lagi kepada hakikat semula penciptaan itu, rupa dan sifat Allah itu. Lalu dengan cara apa? Hanya ada satu cara, yaitu kita melekat dengan Yesus Kristus. Kita menjadi satu dengan pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Karena firman Tuhan sendiri di ayat selanjutnya dalam Roma 3 itu dikatakan pada ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hanya penebusan Yesus yang boleh mengembalikan rupa dan sifat Allah, yang boleh mengembalikan kemuliaan Allah. Hanya penebusan Yesus Kristus. Tanpa penebusan Yesus, imago Dei yang telah rusak karena dosa itu tidak dapat kembali. Maka saudara-saudara, hari ini pada Minggu Trinitatis ini, kembalilah menyatu, hiduplah di dalam Yesus Kristus supaya kemuliaan Allah itu kembali ada pada kita. Ini yang pertama. Yang kedua kita lakukan pada Minggu Trinitatis lewat kebenaran firman Tuhan dan topik yang menyatakan kemuliaan Allah atas ciptaannya. Yang kedua adalah akui dan sadari dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tanpa menyadari dan mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita, akuilah bahwa Tuhan berdaulat atas hidupmu. Akuilah bahwa Tuhan berdaulat atas persoalan-persoalan hidupmu. Akuilah bahwa Tuhan berdaulat juga untuk masa depan hidupmu. Maka sadarilah, dengan menyadari Tuhan berdaulat atas hidup kita, berkuasa penuh atas hidup kita, maka kita menerima kuasa dan kedaulatan atas seluruh ciptaan lainnya. Firman Tuhan
sendiri menyatakan itu dengan tegas. Apa dikatakan pada ayat 28? Jika kita baca sampai ayat 30 itu sangat jelas. Bahwa Allah menyerahkan kuasa dan kedaulatan bagi kita, yaitu menaklukkan dan berkuasa. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas. Ini kata penting bagi kita. Saudara-saudara, ketika sedang diskusi penilaian Alkitab di suatu gereja okumene, ada jemaat yang mengatakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan Pak Pendeta, orang Kristen yang benar, orang Kristen, orang percaya berdasarkan firman Tuhan yang benar adalah orang Kristen yang vegetarian katanya. Saya terkaget-kaget karena dia membaca ayat 29 ini. Apa dikatakan di sana? Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Saya terkaget-kaget. Saya katakan tidak ada firman Tuhan mengatakan bahwa orang Kristen yang benar adalah vegetarian. Tuhan menyatakan berkuasalah atas burung-burung di udara dan binatang-binatang di darat. Berkuasalah atas tumbuh-tumbuhan. Maka orang Kristen yang memakan daging ada juga adalah orang Kristen yang benar. Tetapi ada orang memilih dia hanya memakan biji-bijian dan sayur-sayuran sebagai vegetarian. Itu juga adalah orang Kristen yang benar. Maka jangan salah menafsirkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar bahwa kita diberikan kuasa. Tetapi kita tidak boleh semena-mena atas ciptaan itu. Jika kita semena-mena dengan ciptaan itu, maka ciptaan itu sendiri menghantam kita sendiri. Kalau orang semena-mena menebang pohon sembarangan, maka bencana alam akan terjadi. Banjir bandang, tanah longsor akan terjadi. Jika orang sembarangan membunuh binatang dan tidak lagi nyaman di dalam hutan karena manusia telah merusak hutan, maka binatang itu sendiri menyerang kita. Di dalam berita sangat jelas, ada gajah merusak tanaman, ada gajah mencelakai manusia. Ini belum pernah kejadian pada dahulu. Tapi sekarang ini ada segerombolan monyet menyerang masyarakat di satu desa. Saudara-saudara, kita harus menjaga keseimbangan. Kedaulatan kuasa, taklukkan dan kuasailah adalah wewenang yang diberikan Tuhan. Berdasarkan kedaulatan Tuhan, kita tidak boleh semena-mena. Kita harus menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan ciptaan harus kita jaga. Ada satu unit layanan di PGI disebut dengan istilah GPIC, ada 4 kata. G, justice, keadilan. Kemudian P adalah peace atau damai sejahtera, shalom, eirene dalam bahasa Yunani. Dan yang ketiga, keempat adalah integrity of creation, yaitu keutuhan ciptaan. Ini tugas kita. Tuhan kasih kepada kita wewenang menguasai dan menaklukkan seluruh ciptaan yang lainnya, tetapi tidak boleh semena-mena. Harus kita jaga keseimbangan itu. Itu tugas kita. Karena kita diberikan kuasa untuk itu. Maka saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjaga keseimbangan ciptaan itu, menjaga keseimbangan keutuhan ciptaan itu, maka kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti yang dimiliki Yesus Kristus. Apa itu? Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus meniru Yesus. Karena kita adalah imitatio Christi, peniru-peniru Kristus. Supaya kita bisa menjaga ciptaan ini. Supaya kita bisa menjaga keseimbangan alam ini. Yang terakhir, yang ketiga, yang harus kita lakukan pada situasi sekarang ini, di mana PSBB
masih berkepanjangan. Pembatasan sosial berskala besar masih berkepanjangan. Kita belum tahu kapan kita bisa beribadah. Mungkin sudah ada orang Kristen, mudah-mudahan tidak ada dari Gereja Kebayoran Lama ini yang mengatakan, hidupku sudah gelap, masa depanku sudah buruk, tidak ada lagi. Beberapa minggu sesudah PSBB, ekonomiku sudah sulit. Saya tidak mendapat gaji lagi. Mau membuka usaha baru tidak ada modal. Bagaimana saya Pak Pendeta bisa menjalani hidupku? Anak-anakku sedang membutuhkan biaya. Dari mana? Sudah ada jemaat yang diancam PHK. Ada yang sudah dirumahkan. Ada yang tidak menerima gaji lagi. Ada yang tidak dapat bekerja lagi. Semuanya itu menjadi persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Tetapi jangan pernah katakan hidupmu tidak ada masa depan. Firman Tuhan hari ini dengan indah ditutup pada ayat 31. Apa dikatakan di sana? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara-saudara, sangat luar biasa dikatakan di sana. Sungguh amat baik. Begitu gelapnya pun masa depan yang kita hadapi. Begitu besarnya persoalan-persoalan akibat COVID-19 ini yang kita hadapi. Jangan katakan masa depanmu tidak ada. Masa depanmu, masa depanku, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dia yang memelihara hidup kita. Dia menciptakan kita. Dia yang memelihara kita. Dan dia juga yang memberkati kita. Nyatakan hari ini. Seberapa gelap pun tantangan hidup yang kita hadapi. Katakan waktu Tuhan yang terbaik. Ketika kita katakan waktu Tuhan yang terbaik. Karena Tuhan melihat semuanya itu sungguh amat baik. Maka kita boleh kuat, bertahan, berpengharapan bahwa hari ini jauh lebih indah dari hari kemarin. Dan besok jauh lebih indah dari hari ini. Saudara-saudara, sadarilah, izinkanlah kemuliaan Allah bersinar, memancar dari hidup kita setiap hari. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Karena Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami. Dalam segala zaman, dalam segala waktu, dalam segala tempat, dalam segala situasi. Secara khusus kami bangsa-Mu ini, orang Kristen, ruas HKBP Kebayoran Lama, menghadapi persoalan akibat COVID-19. Kurang lebih 10 minggu kami beribadah di rumah. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kami. Tuhan berdaulat atas persoalan hidup kami. Dan Tuhan berdaulat atas masa depan kami. Maka kami tinggal bersabar, berpengharapan, lebih sabar lagi menunggu sampai boleh kami mengalami aktivitas hidup kami sehari-hari. Berkati gerejamu ini, HKBP Kebayoran Lama. Berkati seluruh pelayan-pelayan gerejamu, Sintua HKBP Kebayoran Lama. Berkati seluruh pengurus, berkati pimpinan gereja kami, pendeta resort kami, dan pendeta-pendeta yang melayani di gereja ini. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Secara khusus pimpinan jemaat kami, pendeta resort, pendeta Eben Sihardo Simajuntak, kuasai dia dengan Roh Kudus-Mu, supaya dia tetap menyala-nyala, melayani jemaat-Mu, meskipun dari rumah, membangun tim yang bagus, kerjasama dengan pendeta fungsional dan seluruh Sintua. Meskipun kami belum beribadah di gereja, kami sudah dan harus tetap melayani-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati seluruh yang melayani hari ini. Dari liturgis, song leader, pemain musik, secara khusus
tim yang merekam ini. Tuhanlah yang memberkati. Berilah talenta-talenta yang lebih hebat lagi, tetapi bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah yang perkasa. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyampaikan persembahan kita untuk Huria dan Diakonia sambil menyanyi dari buku Ende nomor 666 ayat 1 dan 2. Ikondo buanota barita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta sorgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia,
Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah yang mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahkanlah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetaplah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkanlah iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi semua jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, ibadah kita pada hari Minggu kali ini telah selesai dilaksanakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yang melayani jemaat-Mu, Pendeta Hutahayan, Liturgis Amang Pasaribu, dan seluruh tim yang melaksanakan ibadah Minggu online ini. Tuhan,
Seberapa adanya kami itulah yang dapat kami persembahkan untuk melayani jemaat-Mu pada kebaktian minggu ini. Terima kasih semuanya Tuhan boleh berjalan dengan sukacita. Kiranya khotbah yang disampaikan kepada kami dan jemaat-Mu seluruhnya pada hari Minggu ini berbuah menjadi buah dalam kehidupan kami menghadapi masa-masa sulit pada saat ini. Temani kami seluruhnya Tuhan, temani jemaat-Mu, dan temani juga kami yang akan kembali dari rumah-Mu ini untuk bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami ini. Kehendak-Mu jadilah Tuhan. Amin.